Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriasi Umar, NIM G3IMN 25070. Mahasiswi Program Studi Ilmu Manajemen S3 Universitas Haluoleo. Dosen pengampu Dr. Sujono SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategis yang terdiri dari 5 pokok bahasan manajemen strategi menurut Wellen, Hanger, Hoffman, dan Banford tahun 2018. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai manajemen strategis, maka kita harus mengenal lebih dulu istilah strategis itu sendiri. Karena kita sudah mengenal istilah manajemen, di mana manajemen adalah suatu aktivitas untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Strategis berasal dari bahasa Latin yaitu stratos atau pasukan dan agein atau memimpin. Strategis menjawab pertanyaan mengenai pertama, apa yang ingin kita lakukan? Yang kedua, organisasi seperti apa yang kita inginkan? Yang ketiga, kemana organisasi akan menuju? Bagaimana ini kaitannya dengan manajemen strategis? Maka kita harus mengetahui apa itu manajemen strategis. Manajemen strategis menurut Wellen, Hanger, Hoffman, dan Banford dalam buku mereka yang berjudul Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation, and Sustainability. Manajemen strategi didefinisikan sebagai a set of managerial discussion and action that determines the long-run performance of a corporation. Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen strategis mencakup proses perumusan, formulation, implementasi, dan evaluasi. Strategi yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses ini bersifat berkelanjutan dan berorientasi pada penyesuaian organisasi dengan lingkungan, internal dan eksternal. Tujuan manajemen strategi yaitu memastikan organisasi memiliki arah jangka panjang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Menurut Wellen dan kawan-kawan, di dalam manajemen strategi terdiri dari 5 pokok bahasan utama dalam manajemen strategi, yaitu pertama, analisis lingkungan, environmental scanning. Dalam pokok bahasan analisis lingkungan, terdiri dari pertama, meliputi pengumpulan dan evaluasi informasi dari lingkungan, internal dan eksternal organisasi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi peluang, oportunis, dan ancaman threat dari luar, serta kekuatan, strength, dan kelemahan weakness dari dalam. Dalam pokok bahasan analisis lingkungan, alat bantu yang bisa digunakan yaitu pertama, analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, lingkungan, dan legal, hukum. Yang kedua, Porter's 5 Force, 5 kekuatan persaingan. Dalam model Wellen dan Hanger, Porter's 5 Force digunakan dalam tahap analisis lingkungan eksternal, khususnya pada analisis industri. Hasilnya digunakan untuk pertama, menilai
tingkat persaingan dan peluang pasar. Yang kedua, mengarahkan strategi kompetitif seperti diferensiasi, biaya rendah, dan atau fokus. Alat yang ketiga yaitu analisis SWOT. Menurut Whelan dan kawan-kawan, SWOT analysis is a strategic planning tool used to identify the strengths, weakness, opportunities, and threats related to an organization. Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Analisis ini membantu organisasi memahami posisi strategisnya dengan menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Pokok bahasan yang kedua yaitu perumusan strategi. Pada pokok bahasan perumusan strategi terdiri dari penentuan arah strategi organisasi termasuk visi, misi, tujuan, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Yang kedua, tahap ini mencakup: pertama, menetapkan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses manajemen strategi. Tahapan yang kedua yaitu menentukan alternatif strategi berdasarkan hasil analisis lingkungan. Di mana setelah organisasi melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, langkah selanjutnya dalam perumusan strategi adalah menentukan alternatif strategi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah ini menjadi penghubung antara analisis SWOT, Pestel dan Porter's Five Forces dengan rencana tindakan strategis. Tahapan yang ketiga, memilih strategi terbaik untuk mencapai tujuan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu implementasi strategi, di mana dalam pokok bahasan implementasi strategi terdiri dari pertama, proses menerapkan strategi yang telah dirumuskan melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Dalam pokok bahasan implementasi strategi berfokus pada pertama, struktur organisasi yang mendukung strategi, yang kedua, mengalokasikan sumber daya, yang ketiga, kepemimpinan dan budaya organisasi, yang keempat, sistem komunikasi dan motivasi. Inti dari pokok bahasan implementasi strategi yaitu bagaimana strategi dijalankan dalam praktik. Pokok bahasan yang keempat yaitu evaluasi dan pengendalian. Dalam pokok bahasan evaluasi dan pengendalian terdiri dari pertama, tahapan untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan. Yang kedua, kegiatan utama dari pokok bahasan evaluasi dan pengendalian yaitu pertama, mengukur kinerja aktual dibandingkan target. Yang kedua, menganalisis penyimpangan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Dalam pokok bahasan evaluasi dan pengendalian, tujuannya yaitu agar organisasi tetap berada di jalur strategis yang benar. Pokok bahasan kelima yaitu umpan balik dan pembelajaran strategis. Dalam pokok bahasan yang kelima ini terdiri dari pertama, Whelan dan kawan-kawan menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dari hasil evaluasi.
Yang kedua, umpan balik digunakan untuk memperbaiki strategi di masa depan. Yang ketiga, organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu belajar dari pengalaman dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ringkasan proses manajemen strategi menurut Whelan dan kawan-kawan yaitu tahap pertama, environmental scanning, yang berfokus utama pada analisis internal dan eksternal, yang hasil yang diharapkan yaitu identifikasi SWOT. Tahapan kedua, strategi formulation. Fokus utamanya yaitu menentukan arah dan strategi. Hasil yang diharapkan yaitu rencana strategisnya. Untuk tahapan ketiga, strategi implementation, yang berfokus utama pada menjalankan strategi. Yang hasil yang diharapkan yaitu aksi nyata organisasi. Tahapan keempat, evaluasi dan kontrol. Fokus utama yaitu menilai hasil dari apa yang dikerjakan. Hasil yang diharapkan yaitu koreksi dan perbaikan. Untuk tahapan kelima, feedback and learning. Fokus utamanya yaitu belajar dari hasil. Hasil yang diharapkan yaitu adaptasi dan inovasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.